Halo Avenger, ketemu lagi ya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan, namaste, salam kebajikan. Pagi ini kita bicara tentang Semar ya. Sebelum bicara tentang Semar, alangkah lebih baiknya teman-teman menonton dulu kisah Togog ya di video sebelumnya karena ini sangat berkaitan ceritanya. Jadi Semar itu adalah salah satu tokoh pewayangan digambarkan menjadi satu grup dengan Ponakawan ya. Ponakawan itu terdiri dari itu adalah Petruk, Bagong, dan Gareng ya. Penggambaran Semar itu sebenarnya tidak ada di dalam cerita Mahabharata. Hanya ada di tanah Jawa karena tokoh Semar itu dimunculkan oleh salah satu sunan, Wali Songo, yaitu Sunan Giri, dan disosialisasikan oleh Sunan Kalijaga untuk penyebaran agama Islam dengan menggunakan media wayang, ya, baik itu wayang kulit maupun wayang golek. Nah, terjadilah akulturasi. Jadi kapan dimulainya pewayangan yang memasukkan tentang Semar? Yaitu pada saat masyarakat Jawa waktu itu masih memegang teguh ajaran Siwa. Ya. Jadi bukan Hindu. Jadi Hindu itu penamaan sekarang aja ya untuk menyatukan dengan Hindu India ya. Sebenarnya ajaran waktu itu adalah Siwa ya. Kalau di Lemuria namanya Siva. Nanti kita ada video khusus tentang ini. Jadi perbauran ini memang bagus sekali, membawa filosofi serta ajaran-ajaran moral yang sangat bagus untuk bisa berhabluminanas ya. Jadi berhubungan satu dengan lainnya di masyarakat masyarakat Jawa pada saat itu. Ya, filosofi tentang kehidupan itu sesuai dengan kisah Mahabharata ya. Dan kita ketahui kisah Mahabharata adalah kisah bangsa Atlantis dalam hal peperangan, misalnya Bharatayuddha dan sebagainya. Tetapi terjadi akulturasi penyebaran agama Islam sehingga dikait-kaitkan dengan ajaran Islam, sehingga terpadulah satu sastra yang bagus sekali sehingga bisa mempengaruhi masyarakat Jawa pada saat itu. Kembali ke Semar, kenapa Semar bentuknya itu perutnya bundar ya, besar, tangannya selalu ke depan kan, begini, kadang-kadang begini, dan tangan belakangnya ke belakang ya. Nanti kita terangkan satu-satu ya. Jadi kenapa perutnya itu buncit? Karena pada waktu itu Sang Hyang Wenang mengadakan satu boleh dikatakanlah kompetisi atau pertandingan antara Togog dan Semar ya. Jadi Semar itu dan Togog diminta untuk menelan gunung. Nah, waktu Togog menelan gunung itu tidak berhasil ya, mulutnya robek. Sehingga kalau dalam bahasa Sunda itu mulutnya ngampleh kan kalau Togog itu. Sedangkan Semar itu berhasil menelan gunung dan akhirnya perutnya menjadi buncit. Itu dongengnya. Dan kenapa Semar itu tangannya selalu ke atas kalau berjalan dan ke depan? Itu ke atas itu menunjukkan bahwa kita harus satya atau setia kepada Sang Maha Pencipta, mengikuti semua ajarannya. Dan kalau ke depan, itu artinya kita harus mempunyai jalan yang lurus, ya, konsisten pada komitmen. Dan tangan yang ke belakang adalah peribahasanya adalah kita harus ikhlas. Kalau memberi sesuatu tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ya. Selanjutnya, kenapa muka Semar itu sedih? Sedih karena melihat kenyataannya pada saat itu dunia ini penuh dengan keburukan dan keburukan. Jadi beliau menampakkan muka yang sedih. Tetapi perlu diingat, bibirnya selalu tersenyum. Muka sedih, bibir tersenyum. Artinya apa? Kalau memang di luar sana terjadi seperti itu, kita tetap harus tersenyum, harus bahagia menjalani
roda-roda kehidupan. Nah, itu filosofi daripada Semar, ini versi umum ya. Dan Semar pun diposisikan selalu membungkuk ya kalau berjalan. Itu filosofi artinya kita harus humble. Humble itu adalah rendah hati, tidak boleh sombong berhadapan dengan orang lain. Selalu bisa punya kemampuan listening skill, mendengarkan apa yang orang sampaikan, memperhatikan apa yang ada di lingkungan kita. Dan intinya Semar ini versi Lemuriannya itu adalah humble ya, atau rendah hati itu adalah memahami orang lain ya, dan menurunkan ego sehingga kita bisa lostamasta atau hidup lebih hidup gitu. Tidak boleh ego dilawan dengan ego lagi. Jadi itulah keharmonisan daripada hidup. Penokohan Semar dan Penokawan adalah imajiner. Tokoh itu sendiri sebenarnya tidak ada, tetapi menggambarkan filosofi Jawa yang sudah saya sampaikan. Nah, siapakah yang mempopulerkan adalah tadi Sunan Giri, yang selanjutnya oleh Sunan Kalijaga. Jadi di cerita Mahabharata itu tidak ada, hanya ada di tanah Jawa. Nah, apa hubungannya dengan Arkitirema? Arkitirema itu adalah tokoh Lemurian sakti ya. Jadi panggilan Arkitirema adalah Zenmart. Zenmart itu ada singkatan dari Zena anak, Mart itu adalah Amnaruta. Jadi anak dari Amnaruta. Makanya Zenmart. Atau Zenmart itu pengertiannya adalah satu baju yang diberikan oleh Adama kepada Arkitirema yang merupakan sintetis mitokondria yang mampu mengakselerasi power atau energi, sehingga dengan baju tersebut menjadi modal bagi Arkitirema untuk menjelajahi galaksi dan bertemu dengan beberapa bangsa lainnya. Arkitirema itu pernah hidup di zaman Lemurian Aina itu sebagai Akitirem, raja dari Salaksa Negara atau Salaka Negara. Kalau di Jawa Tengah terkenal dengan Wali Jangkung dan Angling Dharma. Jadi usianya panjang sekali ya. Mulai dari Lemurian kuno sampai dengan zaman Lemurian Aina yang dimulai dari 11.000 sebelum Masehi. Arkitirema itu punya arti nama ini. Ak itu adalah bahtera, ki itu adalah energi, ti itu dari, rem itu dari satu kondisi pada saat Arkitirema hadir atau lahir terjadi ya 12 planet ini sejajar dan berhenti kurang lebih 3 jam ya waktu itu, karena bangsa Tak sedang mengkloning matahari untuk dibuatkan matahari di planet Tak itu sendiri. Dan nama Arkitirema, A-nya itu adalah panggilan bangsa Kaina. Misalnya Acong, Amai, Aseng. Jadi A-nya itu panggilan pada anak laki-laki di bangsa Kaina. Jadi nama Arkitirema sendiri diberikan oleh Ramidar, itu ketua Lemurian pada saat itu dan sampai sekarang, kepada anak atau bocah yang lahir pada saat Rem. Jadi itu kisah dari Arkitirema, sepenggal saja dari nama. Nanti kita ceritakan lagi, Arkitirema adalah seorang Graj Devada. Nah, itu benang merah antara penamaan Semar dan Zenmar. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tugas daripada Semar yang memang sama dengan tugas dari Arkitirema sebagai Graj Devoda, yaitu sebagai berikut. Arkitirema sebagai Graj Devoda, seorang utusan yang memiliki berbagai kemampuan, akan muncul setiap pergantian Origo untuk mengendalikan energi Lagraven.
Lagraven itu adalah Bima Sakti ya, atau Milky Way. Dianugerahi kemampuan untuk membaca berbagai macam rahasia alam dan galaksi. Dilengkapi pula kemampuan untuk berbahasa antar galaksi, baik secara telepati maupun secara langsung, memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai pengetahuan dan keterampilan secara cepat, dan mampu menjadi apa saja yang dia mau. Tugas utama mereka adalah menyelaraskan pergantian origom dan membina umat di seluruh dunia untuk memiliki kesadaran tauri atau tauhid. Seorang Grazdavoda dilarang untuk sembarangan menunjukkan kemampuannya. Kekuatan itu harus disimpan untuk membenahi planet bumi dan membenahi segala peralatan pengaman planet bumi. Salah satu jaring pengaman itu adalah semua dorpal yang ada di planet tempat tinggalnya. Memiliki wewenang untuk memerintah pasukan Etepaka. Seorang Grazdavoda adalah dari bangsa penghuni planet di mana dia tinggal, hanya memiliki mutasi sel sehingga mampu mengakselerasi energi sesuai kebutuhan. Wujudnya tidak aneh dan tidak menunjukkan kelebihan apapun. Biasanya mereka bekerja sendiri tanpa melibatkan orang lain, apalagi punya murid. Itu di origom sebelumnya. Aturan origom sekarang amat sangat berbeda. Grazdavoda bisa saja menghemat energi untuk dirinya sendiri tanpa pertanggungjawaban dan akan memiliki casing yang tidak berubah. Hanya itu bertentangan dengan apa yang diamanahkan, apalagi energinya digunakan untuk berbagai macam hal yang berkaitan dengan membantu umat manusia. Maka casingnya pun akan menjadi terpengaruh dan akan menjadi seperti kaum 2,5% lainnya. Bisa juga casingnya dirusak, apalagi menggunakan energi secara berlebihan. Tidak semua Grazdavoda bergelar Kalki. Yang di Aceh itu menyebut dirinya Kaki, tapi bukan Grazdavoda. Dia memang memiliki kekuatan alam yang cukup besar dan pantas dijuluki Kalki. Dengan 40% saja sebetulnya sudah cukup untuk bergerak Kalki, atau gampangnya Kalki atau Kaki. Makanya mereka selalu bergerak sendirian. Soalnya kalau dibagi-bagikan seperti sekarang jadi tekor memang. Mereka akan kehabisan tenaga untuk mengarahkan energi Lagraven. Dan biasanya ketika pergantian origom itu terjadi, para Grazdavoda lain langsung menggroundkan ke Adgruma. Makanya salah satu materi di Parimara Anargya Janura adalah diajarkan bagaimana cara grounding. Selama sekian puluh tahun mereka hanya menyimpan energi untuk satu kejadian pergantian origom. Maka setelah itu mereka bisa action di masyarakat ataupun setelah mendapatkan serapan energi Lagra. Jadi Grazdavoda itu mulai muncul sejak 2013 origom dan seterusnya karena terjadi perubahan daya magnetik di Lagraven akibat eksperimen Armot, yaitu teknologi pemindai galaksi. Armot dipasang dan dipasangnya sangat cepat karena menggunakan teleport. Seluruh galaksi yang dipindahkan akan memasuki wormhole dan akan terjadi waktu yang paradok. Di sanalah para Averans bergerak untuk menghancurkan Armot. Semua sudah diimpankan sejak lahir, jadi bukan sejak di dalam kandungan, tapi harus disesuaikan dengan DNA bawaan agar tidak meledak. Tapi alam juga harus mendukung proses pembentukan akselerasi sel ini. Gravitasi bumi harus sedikit berubah. Ini berarti harus dipengaruhi oleh sebuah asteroid yang melintas pada sebuah sudut presisi.
Persiapan untuk melengkapi kelahiran Graz Davoda diperlukan waktu ratusan tahun dan harus pas tepat di saat pergantian Origo. Putusan ini sudah matang dan mampu mengendalikan kekuatannya dengan baik dan benar. Untuk mengatur gravitasi agar tepat di dalam mempengaruhi jabang bayi, calon Graz Davoda ini, para Graz Demar menyiapkan sebuah asteroid besar yang dipasang jauh sebelum kelahiran calon Graz Davoda. Nama asteroid itu adalah Grabar. Semua yang berhubungan dengan Graz Davoda memang diberi awalan Gra, yang berarti dasar. Sampai sekarang, asteroid ini masih berputar mengelilingi tata surya kita. Asteroid ini akan membuat pengaruh khusus pada sang jabang bayi agar terbentuk akselerasi energi yang melimpah. Asteroid Grabar harus berjarak sangat pas dengan Adgruma atau bumi agar sesuai dengan kebutuhan. Jarak yang dibutuhkan selama 3 bulan sampai bayi lahir adalah antara 46.656.000 km sampai dengan 23.328.000 km. Terdeteksi oleh penduduk Adgruma yang memiliki teleskop canggih pada zaman itu ketika melintas sangat dekat dengan jarak 6.400 km pada tanggal 14 Juni 1968. Kecepatan bergerak asteroid Grabar harus tepat sesuai dengan bobot dan besar. Besarnya asteroid ini sekitar 800 sampai 1000 meter, tapi memiliki medan akselerator magnetik yang kuat. Kecepatan bergerak juga harus antara 16 sampai 19 km per detik. Konstannya di 18 km per detik. Architirema adalah Graz Davoda yang nyeleneh karena jadi antar galaksi, dan memang rem ada campur tangan Graz Demar. Makanya sekarang tidak ada lagi kesejajaran planet di tata surya kita, termasuk yang sekarang juga nyeleneh karena mengajarkan pengetahuan pada penduduk Graz Demar. Ini dipimpin oleh seorang keturunan Hubble berakselerasi sel 97% bernama Hibran Terufa. Usianya sudah miliaran tahun. Ayo, kira-kira siapa yang lahir di tahun 1968? Jadi sekarang tugas daripada Zenma atau Architirema sudah digantikan oleh seorang bayi yang lahir di tahun 1968. Memang banyak ya cerita tentang Architirema ini ya. Bisa teman-teman beli novelnya ya sampai dengan 1A, 1B, 2A dan 2B itu novel daripada Architirema ya. Nanti bisa menghubungi Kang Yasa kalau ingin membeli novel ini. Nomor dan teleponnya nanti dicantumkan di Facebook Akang ya. Nah, sebagai penutup, cerita Architirema atau Semar ini, penggambarannya teman-teman sudah tahu, benang merahnya sudah tahu, sejarahnya bagaimana sudah tahu. Artinya kedepannya itu memang kita ditugaskan oleh Sang Maha Menjadikan, Sang Aras, untuk memelihara alam semesta ini. Caranya bagaimana memelihara, ya tidak membuat satu kerusakan-kerusakan. Minimal kita bisa memelihara dengan menjaga perilaku kita, jauhkan dari hoax ya, kebencian, sehingga bumi ini, universe yang kita tinggalin ini bisa harmonis dan selaras dengan kita. Sehingga tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya pemusnahan satu peradaban dengan ZRIH, ya, dengan ZIREH yang pernah dibahas di
video-video sebelumnya. Mohon maaf apabila ada yang kekurangan dari penyampaian saya, tidak sesuai dengan pemahaman. Yang penting teman-teman bisa mempertahankan hak dan kebenaran, tetapi kemerasa benaran tersebut tidak dipaksakan kepada orang lain. Begitupun dengan cerita-cerita akan di video ini, jadikanlah satu wacana pengetahuan. Kalau sepakat, kalau tidak sepakat, lupakan saja, anggaplah ini sebagai dongeng. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampraza, namaste, salam kebajikan. Om Santi Santi Om.